Perkenalkan, nama saya Niara Saragi, saya dari kelas 12 MIA 3, saya akan menjelaskan arus bolak-balik. Adapun yang menjadi pokok bahasan kita adalah 1. Rangkaian RLC paralel. 2. Daya pada rangkaian arus bolak-balik. 3. Penerapan rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah 1. Menjelaskan karakteristik rangkaian paralel RLC. 2. Menentukan impedansi daripada rangkaian paralel RL pada tegangan AC. 3. Menganalisis energi listrik pada peralatan elektronik. 4. Menentukan besar energi listrik. 5. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi energi listrik. 6. Menentukan besar daya sesungguhnya pada rangkaian arus bolak-balik. 7. Menjelaskan penerapan rangkaian arus bolak-balik pada radio. Yang pertama, rangkaian paralel RLC pada tegangan AC. 1. Sifat dari RLC paralel adalah terjadi percabangan arus dari sumber atau I menjadi 3, yaitu arus yang menuju resistor atau IR, induktor IL, dan kapasitor atau IC. 2. Besar tegangan pada resistor atau VR, pada induktor atau VL, dan pada kapasitor atau VC sama besar dengan tegangan atau V. 3. Gambar susunan RLC paralel pada tegangan AC. Berikut adalah gambarnya. Besarnya arus total yang melewati rangkaian jika arus yang melalui kapasitor lebih besar daripada arus yang melewati induktor atau rangkaian bersifat kapasitif adalah I kuadrat sama dengan I2R ditambah IL dikurang IC pangkat 2. I sama dengan akar dari I2R ditambah IL dikurang IC pangkat 2. Berdasarkan persamaan di atas, besarnya impedansi pada rangkaian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. J sama dengan 1 per akar dari 1 per R pangkat 2 ditambah 1 per XL dikurang 1 per XC pangkat 2. Untuk menentukan besar sudut pasenya, digunakan persamaan tan theta sama dengan IS per IR. Gambar diagram pasornya. 2. Daya pada rangkaian arus bolak-balik. 1. Besarnya daya pada rangkaian arus bolak-balik antara teori dengan hasil sesungguhnya atau hasil pembacaan alat ukur tidak sama. Hal ini disebabkan adanya hambatan semu yang berasal dari induktor atau XL dan kapasitor atau XC yang disebut reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. 2. Pada rangkaian arus bolak-balik, jika kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka setengah energi sumber tegangan bolak-balik disimpan dalam kapasitor, setengah lagi dikembalikan ke rangkaian arus bolak-balik. 3. Sedangkan jika induktor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, energi sumber tegangan bolak-balik digunakan untuk melawan GGL induksi dari induktor dan energi disimpan dalam induktor. Namun, apabila arus dalam rangkaian mulai berkurang, energi dikembalikan ke rangkaian lagi. Daya sesungguhnya yang timbul pada rangkaian arus listrik hanyalah pada rangkaian resistor atau hambatan murni saja atau R. 5. Perbandingan antara daya sesungguhnya dan daya semu yang menurun disebut dengan faktor daya. 6. Persamaan faktor daya yaitu faktor daya sama dengan daya sesungguhnya per daya semu. Faktor daya sama dengan IEF pangkat 2 dikali R per IEF pangkat 2 dikali J sama dengan R per J. Keterangan R sama dengan hambatan sesungguhnya dengan satuan ohm, J sama dengan hambatan semu dengan satuan ohm, cos theta sama dengan faktor daya. 7. Jadi daya sesungguhnya dengan rangkaian arus AC dapat dinyatakan sama
dengan hasil perkalian daya hasil perhitungan teoritis dengan faktor daya yang secara umum dapat dituliskan P sama dengan VF IF cos theta sama dengan IF pangkat 2 J cos theta sama dengan IF pangkat 2 R. Keterangan P sama dengan daya rata-rata, VF sama dengan tegangan efektif, IEF sama dengan kuat arus efektif. 3. Penerapan rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan. Pertama, dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai penerapan rangkaian arus listrik bolak-balik atau AC pada peralatan elektronik seperti kipas angin, kulkas, kompor listrik, setrika, radio, televisi, dan sebagainya. 2. Radio merupakan salah satu alat elektronika yang menggunakan rangkaian RLC dalam pengoperasiannya. 3. Pada saat menyetel radio, terjadi peristiwa resonansi. Peristiwa resonansi pada saat menyetel radio yaitu dengan memutar knob atau tombol tuning untuk menyesuaikan frekuensi sudut alaminya dari sebuah rangkaian radio dengan frekuensi sudut dari sinyal yang dipancarkan oleh antena pemancar sehingga memenuhi persamaan. 4. Dalam rangkaian sebuah radio penerima, kapasitor dapat berfungsi sebagai pemilih gelombang radio. Suatu nilai kapasitansi tertentu berhubungan dengan panjang gelombang radio yang diterima radio. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.